hubungan dengan batuk dan sesak napas ya. Nah, kalau bicara batuk sama sesak napas, organnya tentu saja kita sudah bisa sudah bisa memprioritaskan ya, poinnya itu di organ paru sama jantung ya. Nah, si paru sama jantung itu kan apa tuh? Fungsinya tugasnya sebenarnya. Ada minum nggak sih di situ? Ya, tadi ada yang bilang mengantarkan oksigen. Gue nggak bawa. Ya, paru-paru, jantung itu kan ada yang dinamakan sistem kardiovaskular juga ya. Kita bicara tentang jantung tentu hubungannya dengan vaskular ya. Vaskular nanti hubungannya sama yang dalam vaskular ya darah ya. Darah itu kan salah satu cairan tubuh juga ya. Kalau kita bicara tentang cairan tubuh itu tentu sebenarnya ada tubuh kita itu sebenarnya banyak juga mengandung cairan ya. Terutama di mana sih cairan tubuh itu letaknya? Ya, udah pinter udah. Ya, udah anak-anak sekarang pinter-pinter ya. Seneng lihatnya. Ya, oke. Jadi sekarang ini juga baru ini mungkin topik-topiknya, poin-poinnya adik-adik ini sudah paham ya. Mungkin di blog yang lalu juga sebagian sudah dikasih ya. Cairan tubuh ya hubungannya sama apa biasanya? Gangguan sama dari cairan tubuh. Apa? Nggak gitu denger. Shock ya. Sudah ada kuliah tentang shock ya? Sudah ya? Oh ya sudah. Oke, ya nggak apa-apa nanti karena blog ini tentang kardiovaskuler ya nanti hubungannya mungkin shock apa? Ya, lebih kardiogenik ya. Ya nanti akan lebih dijelaskan pakar-pakar yang ahli di bidang itu terutama mungkin dari internal ya. Kalau kami ini dari patologi anatomi ini mungkin mengingatkan kembali dasar-dasar gangguan pada jaringannya ya, prinsip-prinsipnya dari jaringannya, dari vaskulernya ya, dari ya cairan itu sendiri, cairan tubuh, darah. Jadi ada seperti trombus ya, apa yang di darah tuh misalnya, embolus ya, udah dipelajari ya, sudah. Oh ya sudah berarti. Oke, tapi nggak apa-apa ya kita ingatkan lagi biar nanti untuk belajar blog ini lebih cepat lagi ya. Nah, blog ini tentang batuk atau mungkin blog ini terutama untuk paru ya, jantungnya enggak? Jantungnya iya kan? Iya kan? Ya ini untuk mengingatkan saja ya bahwa kita memang harus sebaiknya lebih aware dengan penyakit-penyakit yang tidak menular. Saya kira semua udah paham ya. Kalau dulu memang kita takutnya sama infeksi, walaupun kemarin juga ada COVID ya yang menakutkan juga, tapi secara umum itu kita lihat ini ya. Agak ini data lama nggak apa-apa ya, tapi pokoknya kita tahu ininya, trennya ya. Dulu tuh infeksi ini yang di tahun udah lama 92 udah lahir belum ya? Belum ya? 2001 ada yang udah lahir? Ya. Masih pada muda-muda. Oke, jadi kalau kita lihat ini nih, ini yang biru muda ini tahun 92, ini biru tua 96, yang pink 2001. Nah ini bacanya memang agak ya, kalau kita lihat penyakit infeksi bandingkan dengan penyakit sirkulasi, ini kan trennya berbeda ya. Pada
akhir-akhir bagian yang mana nanti? ini ternyata sirkulasi ini sudah melampaui insiden penyakit infeksi ya. Jadi memang trennya apalagi sekarang ya, nanti cari sendiri ya. Yang sekarang gimana ya. Tentu ini menjadi hal yang patut diwaspadai ya. Jadi mengapa blog ini tuh sangat penting ya. Penting sekali, dan juga mungkin yang ikut CFHC mungkin saya kira ikut CFHC ya. Saya kira topik prioritasnya yaitu itu terus ya. Penyakit yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, ya kan? Penyakit yang tidak menular. Oke, itu biar ingat aja. Nah terus ini terus terang mungkin ini slide kuno ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya sekali-sekali ingin mengingatkan kalau anak sekarang mungkin lebih senang belajar pakai apa kalau belajar? Apa? Pakai audiovisual? Oke, iya. YouTube? Ya. TikTok? Nggak ada di TikTok ya. Ya, YouTube sudah banyak sekali dibahas di YouTube ya. PPT cuma kayak gini banyak, mungkin di YouTube tinggal lihat aja. Ya di sini ini sebenarnya slide kuno, dan kalau zaman dulu tuh memang kita nggak punya ya, belum ada kayak YouTube kayak itu belum ada. Dan biasanya memang kita belajar lewat buku ya. Dulu e-book juga belum ada. Ya walaupun ada nggak enaknya ya, mungkin belajar dari buku, dari textbook mungkin agak membosankan, tapi terus habis itu dari artikel saya kira ada segi positifnya juga ya. Ada nggak segi positifnya? Ya coba nanti dari yang topik ini tentang gangguan hemodinamik ini terus terang saya ambilkan seperti intisarinya dari buku patologi Robin Pathologic Basis of Disease ya. Ya mungkin di sela-sela lihat YouTube, dengar audiovisual, mungkin kalau sempat ya nanti dilihat ya. Gampang ya sekarang ya, cari e-book atau mungkin di perpustakaan pasti ada buku textbooknya ya. Gangguan hemodinamik dari Robin. Sudah ada bahasa Indonesianya juga ya. Kalau agak lama yang mencerna dari bahasa Inggris, sudah ada bahasa Indonesianya juga. Tapi nggak usah takut, nggak akan keluar di ujian yang detail di buku ya. Yang gampang-gampang saja yang di ujian ya. Tapi coba kalau sempat itu lihat bagaimana pemaparan di buku, ya itu saya kira ada positifnya juga. Oke, jadi kita bisa paham dari awal dasarnya bagaimana ya, dan proses mungkin patogenesisnya ya. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hemodinamik itu gangguan cairan tubuh ya. Gangguan cairan tubuh ini ada berapa macam, ada edema, hiperemia, trombosis, embolis, dan nanti sebenarnya ada satu lagi shock ya. Kira-kira semua sudah didapat di blog yang lalu ya? Sudah semua? Semua sudah? Oke, tinggal ulang ya. Ya, jadi sirkulasi itu sangat penting ya. Oke. Ya. Ya, terus terang dari Robin saya tarikan ya. Ya, saya udah paham ya anak sekarang. Gampang ya. Ya, yang penting diingat-ingat ya. Ini sangat penting untuk dipahami ya. Karena ini yang akan mendasari penyakit-penyakit dengan mortalitas tertinggi ya. Mau udah tahu ya, mortalitas tertinggi di tempat kita, mungkin di area lain juga ya ini penyakit vaskular ya, jantung dan stroke ya. Ya. Jadi bagaimana patogenesisnya, saya kira
itu sebaiknya dipahami ya, sedikit demi sedikit secara detail ya kalau ada waktu ya. Ya, jadi ini edema saya kira semua sudah tahu ya kenapa bisa terjadi edema. Mekanismenya bagaimana? Ingat ya? Ya, ini sebabnya. Ya. Jadi terutama pada vaskular itu ada tekanan ya, tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik ya, juga ada sebab lain misalnya obstruksi limpa dan sebagainya ya. Inflamasi tentu saja mungkin sudah dipelajari di blog sebelumnya tentang inflamasi. Neoplastik sudah dipelajari ya di carcinogenesis ya. Ini ada hubungannya sama udema juga, retensi sodium. Nah, ini saya kira udah pada masih ingat ya, mengapa udem bisa terjadi? Udem itu adanya cairan di mana? Di sini ya. Jadi dia akan terjadi kalau ada tekanan dari vaskular ke sana, ya. Cairan akan masuk ke sana, tapi tidak diimbangi dengan osmotik, tekanan osmotik koloid yang tinggi juga ya. Jadi ini bisa karena apa tadi? Tekanan hidrostatik tinggi, karena apa tadi misalnya? Ya. Terus ini karena apa? Ya sudah pada ya, ini sekarang di gambaran patologinya ya. Udem itu ya kalau secara makroskopis saya kira semua sudah tahu ya, mungkin sudah pernah lihat apa ya misalnya ya, apa ya, udah pernah lihat orang udem, udah. Oh iya, jadi contohnya apa, mungkin ibu hamil juga bisa ya, ibu hamil yang mungkin ada gejala-gejala ke arah kehamilan yang toksik ya, kakinya kemudian membengkak ya. Ya makronya seperti itu, hanya pembengkakan ya. Tapi kalau kita bicara pembengkakan itu kan pembengkakan bisa mekanismenya macam-macam. Nah, ini contoh di ini ya. Tadi kan ada yang di apa? Disebutkan kalau edem itu bisa terjadi karena inflamasi ya. Yang ini saya contohkan yang gampang saja. Udem tuh sebenarnya kalau dilihat di mikroskop kayak apa? Ya nggak ada apa-apa. Ya ini kan antara stroma, antara sel-sel di stroma ini kan jadi terisi oleh cairan ya. Jadi jarak antar sel-selnya ini jadi melebar ya karena terisi oleh cairan ya. Ya itulah tanda-tanda, salah satu tanda dari inflamasi akut atau kronik. Ya, ini salah satu tanda inflamasi. Jadi kalau ada jaringan gede nggak selalu itu tumor atau kanker ya. Nah, lihat dulu bagaimana mikroskopiknya. Mungkin itu hanya suatu peradangan yang terjadi karena ada pembengkakan, jaringan di situ di antaranya terisi oleh edematus trauma ini ya. Nah, tentu saja ini contohnya polip ya, polip di mana ini? Di hidung ya. Nah, jadi ini kasus yang lumayan banyak juga ya. Polip hidung itu kan dasarnya proses radang ya. Nah, ini biasanya ditandai oleh ada edema, kemudian ada hiperemia, tanda-tanda radang juga. Kemudian tentu saja ada tumbukan sel-sel radang di sini ya. Ya, terus hiperemi sama kongesti itu pada dasarnya sama ya, bedanya ya sama-sama ada pembuluh darah pengumpulan darah di pembuluh darah ya, cuma istilah aja ya, biar kenal istilah dasarnya saja ya. Jadi kalau si hiperemi itu di arteri ya, aktif prosesnya seperti pada radang tadi. Kalau si kongesti di vena ya, pasti mungkin karena ditekan ya. Ya.
misalnya tadi ya pada radang atau pada exercise ya. Mungkin kalau apa ya, perubahan emosi ya, mungkin malu, gugup dan sebagainya ya. Saya ini juga mungkin hiperemi ya, gugup di sini ya. Nanti kalau ditanyain macam-macam ya. Ya. Oke, nah ini kalau mau lihat secara laparoskopik ya, ini juga banyak kasusnya. Yang merah-merah ini namanya hiperemia kasus apendik ya. Ini apendisitis yang akut. Ada yang udah pernah operasi apendik? Jangan ya. Saya sudah pernah merasakan dan nggak enak ya. Ya. Nah ini banyak kasusnya di klinik ya. Biasanya ya dia menimbulkan gejala kalau akut atau kronik sih. Ya. Biasanya akut apalagi ada infeksi yang mungkin purulen ya, tis dan sebagainya. Atau kronik, sebenarnya dia kronik tapi dia mengalami eksaserbasi akut. Ya biasanya kalau kita lihat di secara mikroskopis itu ada tanda-tanda kroniknya, tapi ada tanda-tanda akutnya juga. Kita sebut sebagai kronik eksaserbasi akut. Ya. Nah ini sebenarnya kayak gini gampang terlihat di Google ya, tapi nggak apa-apa itu saya juga asal comot aja. Ya ini apendik ya. Nah, hiperemia itu seperti ini, pelebaran pembuluh darah. Ya. Kalau ada kayak gini, berarti itu salah satu tanda kalau di organ itu ada radang. Ya. Kalau ininya banyak, pembuluh darahnya, kapilernya ini jadi banyak, granulasi, itu berarti radangnya kronik, ya, sudah kronik ya. Ini yang kuliah inflamasi ada granulasi. Kalau dia cuma ada edema ya, kemudian ada hiperemia, kemudian infiltratnya itu juga PMN, terutama leukosit PMN itu ke arah ya. Ya, ini contoh. Nah ini juga pelebaran pembuluh darah. Ini kan sel-selnya banyak yang PMN ya sepertinya. Ini dinding apendik ya. Nah, ini pada paru-paru, ini juga nanti mungkin akan dibahas secara klinis ya. Ada kongesti juga yang terjadi pada paru-paru ini, yang disebut sebagai yang menghasilkan sel-sel, karena dia biasanya karena gagal jantung sehingga disebut heart failure cell ya. Jadi trombus ini ya, gambaran trombus seperti ini kongesti ya, banyak kongesti. Nah, kemudian kalau itu bersifat lanjut itu akan terjadi ekstravasasi eritrosit dan akhirnya dimakan makrofag ya, sehingga terbentuk pigmen coklat ini. Contohnya kongesti paru. Ya karena ini topiknya tentang paru, yaitu contoh kongesti di paru, ada pigmennya hemosiderin karena ada perdarahan ya. Tapi di organ lain juga sebenarnya bisa, yang banyak kasusnya kalau ada makrofag dengan pigmen hemosiderin ini pada mungkin besok di organ genital ya, ada ovarium dengan endometriosis eksterna itu karena ini juga ya, karena ada perdarahan di situ, kemudian darahnya bisa dimakan oleh makrofag ya, dan ada pigmen dari pemecahan sel darah itu yang mengandung pigmen hemosiderin. Jadi artinya itu ada perdarahan di situ kalau ada coklat-coklat di situ ya. Makrofag yang memakan eritrosit ya. Ya ini kemudian di liver ini juga ada contoh kongesti ya, ini lumayan populer juga. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini area yang kongestif, nekrosis dikelilingi oleh sel-sel hati yang masih normal.
ya, sehingga kalau dilihat secara makroskopis ini yang merah-merah hitam itu area kongostik, kemudian sekitarnya yang masih putih kecoklatan itu yang normal ya, sehingga bentuknya seperti, ada yang pernah dengar? Seperti buah pala ya. Ada yang masak ya, buah pala kan seperti itu ya, nutmeg liver ya artinya. Mana tadi? Ini maaf, bukan ini. Oh iya, nutmeg. Apa itu nutmeg? Ya ke mau kembali lagi gimana nih? Lu udah bahas si Sahani di sini. Enggak. Si itu Gibran. Jokowi. Prabowo. Coba. Bahlil. Gak tahu lah. Tapi dia terkenal lah. Ini saya nyari yang Gak tahu gua. mana tadi? Pak Purbaya. Demi apa sih? Menteri Keuangan yang baru. Ini Dia ngomong apa ini? Gue yang kayak positif apa negatif? Negatif kayaknya. Aku kurang tahu ya, contohnya yang ngerjain pro. Siapa? Yang prioritasnya 95, posisinya 100. Enggak, 100 ya. Ada yang kepencet kayak Selek teliti kan. ini. 95 apa masih 95 ya. Terus salah posnya 100. Kalau nggak salah, kalau nggak salah tuh karena nggak baku aja, nggak sih, nggak boleh. ya udahlah, udah. Pak Brebek juga emosian ya. Kemarin udah balik ya. Ini nutmeg liver contohnya ya. Terus ini pedaran saya kira semua udah paham ya. Ya ini istilah-istilah aja, jadi perdahara itu bisa di mana-mana ya. Mungkin yang tidak begitu fatal seperti hematom pada subkutan ya, tapi yang fatal tentu saja kalau ada di otak ya. Istilah-istilah untuk pendarahan ya ada peteki, purpura, ekimosis yang nanti mungkin dipelajari di apa namanya, di organ kulit ya. Ya ini istilah-istilah saja. Ya. Ya jadi kenapa warnanya jadi apa? Biru kemerahan, terus biru kehijauan, terus akhirnya jadi coklat keemasan ya kalau ada perdarahan di kulit ya. Ya ini nanti 100 berapa gitu. perdarahan yang ukurannya diameternya sangat kecil ya di bawah kulit. Ya ini yang di indera cerebral ya. Ini ya. Trombosis saya kira semua juga sudah paham ya. Jadi faktor yang menyebabkan trombosis itu apa? Oh iya. Ya. Aku nggak pernah perhatiin belekor. Veto ya. Segitiga veto ya. Ya, jadi itu anunya definisinya. Jadi normalnya kan kalau misalnya ada jejak selalu ada aksi yang mengcounter ya. Tapi kalau aksi tadi tidak normal, terganggu, tentu akan bisa menyebabkan trombosis atau bahkan perdarahan yang abnormal ya. Tergantung dari mekanisme homeostatis yang ada ya. Ya, ini sudah pada pernah lihat, sering lihat kayak gini ya? Oke. Ya, dilihat sekilas lagi aja ya. Jadi ada hemostasis, ada fase awal, fase konveksi, kemudian ada hemostasis primer, sekunder, ya, ada counter regulasi dari untuk mencegah terjadinya penjendelan yang lebih lanjut ya, sehingga tidak terjadi trombosis. Ya, ini saya kira dasar-dasar yang penting ya untuk nanti ke minggu kuliah ini ya.
Ini saya kira juga sudah ada sering membaca kayak gini ya. Jadi properti trombotik dan antri trombotik ini ya. Kalian suka jadinya? Atau nanti keluar? Dia nanti bisa keluar di hujan aja, suka keluar di hujan. Ya. Apa yang suka? Yang paling penting apa di antara tiga ini? Tiga ini sama? Ya. Jadi ini yang faktor utama yang bisa membentuk trombus dengan sendirinya tanpa bantuan ini. Jadi ini sangat penting. Apapun yang menyebabkan injury pada endotel ini sangat penting. Itu yang akan menjadi dasar terbentuknya trombus, dari trombus jadi embolus, ya, dan akan berakibat fatal pada organ-organ penting tadi, kardiovaskuler maupun central nervous system. Ya. Apa sih jenis endotel itu yang banyak yang jenis endotel? Apa? Kan jenis endotel paling penting ya, yang akan mendasari sebetulnya trombus walaupun tanpa ada pengaruh dari abnormalitas aliran darah ataupun hiperkoagulabilitas. Makanya itu yang diuplek-uplek ya. Jejas endotel, apa saja penyebabnya? Ya, merokok. Ada yang ini suka merokok? Itu temenku bilang loh ya, di antaranya jejasnya karena rokok ya. Apalagi yang lain? Ya, banyak ya, apalagi. Ya. Dan terutama yang banyak juga kolesterol, diet, ya itu makanya sangat penting untuk menjaga lifestyle. Ya. Infeksi bisa nggak? Ya, makanya itu yang harus dipikirkan ya. Ya, ini tadi ya faktor-faktor nih si endotel nih dia bisa pro trombotik maupun bisa berperan untuk menginhibisi trombosis tergantung dari partikel-partikel apa yang dihasilkan oleh endotel. Ya. Jadi endotel itu memang dia sebagai pemeran utama ya. Ya, lah ini trombosis yang di arteri. Nah, ini biasanya nih disebabkan karena ini. Ya. Jadi hati-hati. Ini nanti mungkin di minggu berikutnya akan dipelajari ya. Aterosklerosis sebagai penyebab utama pada trombosis di sistem arteri. Ya. Nah, ini patogenesisnya ini. Ya, kemudian ya ini pengaruh-pengaruh ini ya, dominant influence endotel tadi ya, emang dia peranannya sangat dominan. Perubahan darah ini bisa karena turbulen, bisa karena stasis ya, sehingga akan menyebabkan berbagai hal di sini, gangguan dari aliran darah yang laminar ya, sehingga akan mendorong terjadinya aktivasi dari endotel. Aliran darahnya nggak lagi, nggak bagus lagi, ya. Sudah kacau atau dia statis, berpengaruh pada endotel. Ya ini ya. Ini juga aterosklerotik tadi juga berperan pada turbulensi juga ternyata. Nah, kalau hiperkoagulabilitas ini juga banyak sebabnya, ada yang genetik, ada yang sekunder. Ada mutasi faktor 5 atau yang sekunder juga. Jas pada jaringan atau cancer ya, mungkin juga di karsinogenesis. Ya, oke. Nah, morfologinya ini
Tadi kan bisa terjadi di arteri, bisa terjadi di vena, ya. Nah, kalau di vena ini biasanya pada aliran statis ini ya, di arteri, ya ini biasanya berjuang oklusif, ya. Bisa terjadi pada berbagai lokasi, tergantung lokasinya memang ya, tergantung lokasinya bagaimana dia akan berefek secara klinis. Ya. Nah, warnanya kalau di ini secara perubahan morfologi ya, kalau di arteri ini keabu-abuan, kalau di ini cenderung berwarna merah. Ya. Nah, tidak selalu trombus itu memang berefek yang fatal ya. Bisa lisis, bisa mengalami organisasi, terbentuk kanalisasi, atau bisa juga menjadi ya. Organisasi itu apa artinya? Jadi pertumbuhan dari sel endotel ya, atau sel otot polos, fibroblast ya. Kemudian setelah itu untuk menjamin adanya aliran darah yang tetap stabil, biasanya juga terbentuk kanalisasi. Atau trombus itu akan bisa menjadi emboli, ini yang bisa membahayakan juga ya kalau dia di tempat lain ya. Ya, ini bisa terjadi resolusi, terjadi emboli yang berakibat fatal, misalnya di paru, atau terjadi organisasi dan terjadi rekanalisasi. Ya, ini sama ya. Ya. Ya, ini secara mikroskopik ya, trombus itu seperti ini. Jadi awalnya dia kan darah ya, melebar, berisi eritrosit. Nah, kemudian lama-lama akan terbentuk tadi proliferasi fibroblast, sel otot polos, ya, dan akan bentuk organisasi. Ini kasusnya banyak di apa? Ada yang tahu ini kasus apa ini? Banyak kok di tempat operasi, di kasus trombus ya, yang dioperasi karena mengganggu, biasanya karena faktor risikonya banyak duduk, apa kira-kira? Apa? Hemoroid ya, abejen ya. Abejen itu sebenarnya kalau dioperasi itu nanti setelah dilihat secara mikroskopis itu suatu trombus. Ya. Ini anus ya, anus ini kan epitelnya ada epitel squamous kompleks, kemudian ada vena yang melebar, isinya eritrosit, dan sebagian sudah membentuk trombus. Ya, ada proliferasi jaringan ikat, sel otot polos, ya ada mungkin kalau kita perhatikan ada rekanalisasi, ya. Hemoroid kayak gitu, ya. Ya. Ya, ini korelasi klinik ya. Ya, biasanya kalau pada vena, ya ini yang penting ini adalah trombus yang terjadi pada vena di ekstremitas ya, yang dalam ya, di black veins ya, karena ini akan sering menimbulkan emboli pada paru. Kalau yang di arteri ini efeknya biasanya karena obstruksi ya, yang fatal ya kalau di jantung atau di cerebral. Jadi kalau vena itu punya yang ditakutkan kalau biasanya di kaki, dia akan berkembang jadi emboli dan jalan-jalan ke
progress test jadi Sabtu ini. Hah? Progress test Loh, aku dapat jadwal yang kapan ya? sama semua anjay, nggak ada yang beda. Maksudnya jam-jamnya ada dibagi nggak? Kamu semua. Bohong kau. Mana ada jam 1? Pagi nggak sih? Progress test. Nggak tahu, belum ada. Jam 1 aja kita mau di jam berapa? Itu kan jam Pagi nggak sih? Loh kan? Iya. Kalau aku bacanya satu sesi semua nggak tahu. Ini ya? Mau yang pagi please, nggak mau yang siang. Iya nggak mau. Sholat zuhur di sini. Nggak enak. Ngantuk siang, pagi ngantuk, siang ngantuk, semua ngantuk. 3 jam nanti ya ibu sama turun aduh aku beli nek di uang mana Kok banyak amat slide lo ngerjain berapa sih? Lo ngerjain semua? Enggak, Lo merapikan semua? baru 3. Belum. Ada yang mau bertanya dulu? Mungkin ada komentar. Habis ini apa, Dek? Lagi Jam? 9.15, 10.15. Oh, 10.15. Iya. Ya, jadi itu tadi ya. berarti kakak juga Ya. kamu sesi Yang 1 gini juga mau ya? soalnya aku sesi 1 itu dia juga sesi 1 Bisa sih berapa? Gue juga berarti. Ya, jadi emboli bisa macam-macam, tapi yang paling banyak dari ya dari lemak, dari udara, ya dari tumor, ya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan yang penting adalah emboli pada paru-paru ya. Jadi bisa dilihat sendiri. Oke, ini emboli yang bisa ke. Nah ini gambar di emboli yang terjadi pada percabangan baru ya, sel embolus. Nah, ini gambarnya seperti itu. Ya, ini yang sistemik, ini berarti kita sama biasanya berhubungan dengan sirkulasi arteri ya. apa tuh ruangannya Oke. oh iya Nah, emboli lemak ini jarang sih. Tapi kalau ada biasanya mungkin pada fraktur ya. Kita tahu tulang itu ada sumsum tulangnya ya. Di sumsum tulang ada lemak-lemaknya ya. Ya, ini gambarnya. Ini lemak tuh kalau dilihat di gambar cuma nggak ada apa-apanya. Karena dia di proses itu akan hilang ya pada processing ya, kecuali dengan pewarnaan khusus. Ini ada pewarnaan untuk lemak, ini buktikan kalau ini ada emboli lemak ya di sini ya. Di samping itu udara juga ada emboli udara, walaupun jarang ya. Jadi pada penyakit yang mengenai pekerja konstruksi bawah laut yang ada perbedaan tekanan udara itu bisa dari bentuk ini ya. Ini mekanismenya ada namanya penyakit Aeson ya. Dan jangan lupa juga ada cairan amnion ya, biasanya pada penyulit persalinan ya, kadang-kadang dapat persalinan yang ada penyulit, jadi bisa terjadi emboli dari cairan amnion. Ya, ini gambarnya kalau ada oke kita makan aja pas adanya produk dari janin seperti ini, kemudian ini adalah ada emboli. Ya. Kemudian efek dari trombus embolus tadi diantaranya yang penting adalah infak ya. iya Nah, infak ini yang akan berakibat fatal ya. Nanti tapi kita nggak di videonya lebih detail lah dibahas ya. Adikku kemarin nggak oke loh. Jadi secara umum yaitu adanya nekrosis iskemik ya. Nekrosis, ingat ya nekrosis itu apa? Apa sih? ini ada karamel Di bawah. Apa artinya nekrosis? Ingat nggak? aja kita yang di belakang Ya. aja Chill aja, chill. Berarti itu tuh
pengertian yang ngawur mungkin ya. Jadi ya efeknya buruk ya. Kalau apa tuh? Ya, ini tipe-tipenya ya. Ini apa perbedaan pada organ-organnya aja sih ya. Misalnya pada jaringan yang longgar, pada paru itu nanti karena longgar akan bentuknya merah. Infaknya itu nggak selalu, infak itu harus dihujat merah, kemudian tergantung dari organnya. Tapi kalau organnya itu padat, misalnya pada jantung, spleen, ya ini akan ini septic, infak septic ya. Pada miokardia ini. Ya. Ya, infak yang mana? Yang merah apa yang putih? Ya, karena dia padat. Kalau yang A itu yang infak yang mana? Itu apa toh? Organ apa toh yang A itu? Paru-paru. Marahin itu dong. Ya. Yang sebelahnya? Nggak ikut Denpro, makanya menetapkan Apa jadwal ini? kayak gitu. Spleen ya, putih. Nah, shock saya kira akan dipelajari di buku ini juga. Ya, shock itu ada berapa? Ada apa macamnya? Aku juga dulu sempat. Hipovolemik gampang ya, cairannya hilang ya udah. Kurang cairan shock di sini juga. Ya karena jantungnya terganggu terus apa lagi? Septik ya, jangan lupa. Septik itu penting, jangan lupa ya. Kenapa? Karena ternyata frekuensinya semakin bertambah ya. Jadi kalau di sini nggak tahu sudah ada ini belum ya, ada apa laporan insidensi, tapi kalau di ya katanya di Amerika itu sampai kematiannya hampir 30% ya yang terkena septik dan semakin tinggi frekuensinya. Kira-kira kenapa? Ya, resisten terhadap antibiotik ya. Kenapa tuh kok bisa jadi resisten? Ya, penggunaan yang tidak adekuat ya. Ya itu mungkin besok kalau kalian sudah di klinik tempat praktek ya, ya mungkin diingat-ingat supaya tidak menyumbang terjadinya shock septik, mungkin dipertimbangkan penggunaan antibiotik yang adekuat ya. Sebab yang lain apa lagi mungkin shock septik? Outfit sunset kita habis ganti. Adanya apa banyak kasus ini ya mungkin ya. Jam berapa sih? AIDS ya, AIDS, HIV ya. Ya itu salah satu aja. Kenapa? Kenapa hubungannya? Karena ada imunodefisiensi ya. Jadi imunnya melemah, nggak hanya itu aja ya, juga mungkin pada orang tua ya, ada imun yang lemah atau pada pemberian obat-obat imunoterapi ya, dan sebagainya. Ya ini nanti mekanisme shock septik ya seperti ini yang mungkin diingat mungkin di apa? Inflamasi sudah banyak dibahas ya, ada berbagai macam sitokin yang berperan di sini ya, macam-macam ruwet ini. Ya. Enggak, kalau saya enggak keluarin nih kayak gini. Dipahami aja. Enggak tahu mungkin dosen yang lain mengeluarkan. Enggak, cuma biar paham aja ya. Nah, ini intermezzo aja. Ada yang tahu ini siapa? Sudah ada namanya ya. Ada yang tahu? Belum lah, main tenis ya. Ada yang hobi tenis? Kenapa sih dia? Ya, itu ada apa ya? Kejadian yang sangat viral kalau zaman sekarang viral, kalau dulu mungkin
belum gitu ada viral-viralan ya, jadi diberitakan aja si Serena yang nggak tahu dia berapa kali Grand Slam. Kalau sekarang siapa sih? Ada yang tahu? Yang siapa? Sekarang juara tenis itu siapa? Nggak tahu saya. Kalau mau tahu ini riwayatnya sih, nah ini kan dia hebat ya, dia ya ini termasuk aja biar nggak bosan. Dia punya saudara juga, ada yang tahu? Juaranya juga, saudaranya juga juara ini Grand Slam tuh, sering dapat Grand Slam. Siapa? Ada yang tahu saudaranya Serena ini? Dua bersaudara. Itu zaman saya dia tahu. Ada yang tahu namanya siapa? Yang mana? Venus ya, Venus dan Serena Williams. Nah, kalau slow itu ada filmnya. Ya, kalau bosan nonton drama Korea atau apa itu? Drama Cina ya? Saya kata anak saya itu kok, itu kalau nggak Korea Cina itu terus emang bersambung-sambung itu ya? Nggak tahu aja sampai 20. Kok nggak bosen-bosen? Ya itu kalau misalnya bosen lihat drama apa Korea jenis ini ada yang bagus Tiap habis ada yang baru. tentang Serena Williams sama Venus Williams, kan gampang ya itu. Ada yang tahu judulnya? Kisah nyata. Bagus itu, inspiratif. Judulnya King Richard. Bintangnya ada yang tahu? Will Smith. Tahu ya? Ya itu tuh ini aja, kalau ingat Serena itu ingat tentang gangguan hemodinamik. Ya, kenapa? Ya hampir meninggal tuh, makanya heboh. Juara tenis dunia mau meninggal gara-gara gangguan hemodinamik. Ya ini cerita saya kompas aja di itu di Google ya, nanti dicari situ. Kenapa dia bisa begitu ya? Akhirnya selamat. Ya, dia mungkin ada riwayat melahirkan. Nah, kenapa? Apa hubungannya habis melahirkan sama gangguan hemodinamik? Dia habis perjalanan jauh naik pesawat tangan. Apa hubungannya? Ya, bisa jadi pembelajaran. Habis pembedahan juga, ya. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Ya udah nanti nonton filmnya ya. Oke, ya. Kalau nggak ada, saya kira ini ya biar ini saja, nggak ngantuk, nggak bosan ya. Yang penting kalau sempat itu kalau patologi ya, tentang patologi anatomi kita memang acuannya di Robin ya, Robin Pathologic Basis Office itu. Mungkin dari kuliah-kuliah yang diberikan dari dosen patologi anatomi dari JAS apa namanya, JAS sel apa adaptasi, JAS sel kemudian inflamasi terus apa ya, karsinogenesis ya, itu biasanya kita acuannya ke Robin Pathologic Basis Office. Ya kalau soal nanti dilihat ya di gangguan hemodinamik dari dasar-dasarnya, keterangannya ya. Pengennya sudah benar. Ya kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ngapain? Ke bawah. Titip dong. Air. Puding ding. Sama air tolong. Aku lupa 2000. Ini tuh kan. Kualat. Insya Allah udah air.